Kerusakan Jalan Titian Kampung Hijau kian parah. Pastikan daging hewan kurban layak konsumsi. Hadapi Jepang, timnas pastikan tampil ngotot. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 10 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pertama pagi ini, saudara. Seorang pengendara motor racing di Samarinda tewas seketika saat terlibat tabrakan dengan mobil. Korban sempat terseret mobil hingga 30 meter. Tabrakan antar sebuah mobil dan sepeda motor di Jalan PM Nor Samarinda terjadi Minggu dini hari. Akibat insiden tersebut, pengendara motor racing tewas di tempat. Korban sempat terseret di mobil sekitar 30 meter. Saksi mata bilang sebelum kejadian, pengendara motor racing terlihat melintas secara berkelompok dari arah berlawanan. Saat kejadian, kelompok motor yang diduga rekan korban kabur. Posisinya tuh motor tuh dari arah berlawanan kami. Nah, posisinya Ibu di depan mobil. nggak di depan banget, cuman saya paling nggak saya di belakangnya. Nah, tiba-tiba brek, pas brek tuh langsung teralih ke situ. Nyari, apa itu? Sekali motor lewat sebelah kami. Jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Awe Syahrani. Terjepit di bawah mobil. Di bawah mobil ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Kondisinya seperti apa saat dievakuasi? Pada saat kita datang, kita cek sudah MD, jadi sudah tidak ada respon lagi. Tidak ada responnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP awal. Sementara pengemudi mobil seorang wanita telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Tim Laboratorium Forensik dari Surabaya bersama penyidik Satreskrim Polresta Samarinda lakukan investigasi pasca kebakaran Big Mall. Penyelidikan dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Tahan Gre. Tim Laboratorium Forensik Surabaya bersama penyidik dari Satreskrim Polresta Samarinda melakukan investigasi pasca kebakaran pusat perbelanjaan Big Mall Samarinda Selasa 3 Juni 2025. Penyidikan dilakukan tertutup dan dijaga ketat sejumlah petugas mall. Investigasi dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Selain lapor, petugas Inafis Polresta Samarinda juga memeriksa TKP. Ya, ada pengecekan dari Inafis gitu aja Pak ya. Inafis ya. Inafisnya ini dari Surabaya Pak ya tadi. Dari Lapor Surabaya. Lapor Surabaya bekerja sama dengan Polres Samarinda Pak. Samarinda. Oh, mulai kapan tadi Pak kegiatannya? Baru sekitar 1 jaman sudah. 1 jam sudah Pak ya. Kemungkinan berlangsung agak lama ini Pak. Mungkin Nah, karena kemungkinan mereka ya. yang lebih mendetail lagi kan. Oh, ini pemeriksaan untuk pengungkapan penyebab pasti Pak ya. Penyebab kepastian Siap. di mana asalnya api itu. Siap. Oke. Makanya Menurut Security Mall, pemeriksaan sudah berlangsung sejak Sabtu siang di lokasi kebakaran. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Jalan Titian di Kampung Hijau, Banjarmasin semakin memprihatinkan. Akses utama warga ini semakin miring, sehingga membahayakan keselamatan warga yang melintas.
Beginilah kondisi Jalan Titian di Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin. Akses utama warga Kampung Hijau ini mulai miring tahun 2023 dan kini semakin memburuk. Jalan ini juga kerap terendam air saat sungai pasang, sehingga mengganggu mobilitas warga. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan korban. Untuk desainnya bisa dilakukan perbaikan berupa, kalau untuk pagar mungkin berupa ulin aja dulu. Kalau ini kan masalahnya ini keberatan, jadi ibaratnya lebih ada beban ke tengah. Warga yang tiap hari melintas mengeluh berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga aktivitas tidak terganggu dan mengembalikan rasa aman. Sekitar 2 bulanan lah. 2 tahun. 2 tahun nggak? 2 tahun lah. 2 tahun. Dampaknya apa Pak kondisi ini? Ya kan kalau orang lewat, Banyunya naik. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana memperbaiki Jalan Titian di Kampung Hijau sepanjang 75 meter ini. Warga berharap perbaikan benar-benar terrealisasi. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya, pastikan daging hewan kurban layak konsumsi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Masih dalam suasana Hari Idul Adha, Saudara. Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung sejak pagi hari dan melibatkan ratusan relawan dari berbagai kalangan usia. Tahun ini, panitia kurban Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin menyembelih 27 ekor sapi hasil partisipasi jemaah dan donatur dari berbagai wilayah di kota Banjarmasin. Penyembelihan berlangsung di halaman Masjid Imam Syafi'i, memperhatikan kebersihan dan ketentuan syariat Islam. Tidak hanya dewasa, banyak anak muda terlibat sebagai relawan, bekerja gotong royong dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Relawan mendistribusikan sekitar 3.000 kantong daging kurban kepada masyarakat sekitar Masjid Imam Syafi'i dengan prioritas kepada keluarga yang membutuhkan bantuan pangan. Kita tahun ini itu menyediakan atau menghadirkan Dewan Syariat, di mana Dewan Syariat ini berfungsi mengikuti alur dari kegiatan dan mengawasi kegiatan ibadah kurban ini agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, di antara contohnya itu adalah kita memastikan hewan atau sapi yang akan disembelih itu benar-benar mati sebelum dilakukan pengulitan. Kegiatan kurban ini tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga. Secara keseluruhan berjalan lancar semua, karena semua kita sudah bagi timnya dari pengambilan sapi, penyembelihan, penyisilan, semua sudah kita tangani karena memang kawan-kawan sudah profesional, sudah biasa melakukan hal yang seperti ini saban tahun. Jadi saban tahun meningkat kualitas dari pekerjaan kawan-kawan sampai dengan hasil bisa langsung dibagi, didistribusikan bahkan langsung ke depan pintu rumah. Jadi kita langsung bawa ke depan pintu rumah untuk dibagikan. Jadi bukan lagi membagi kupon-kupon yang orang berjubel datang ke masjid, tapi kita yang bagikan ke rumah masing-masing. Melalui kegiatan kurban, Masjid Imam Syafi'i tidak hanya menyalurkan daging kepada masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepedulian,
keikhlasan, dan solidaritas umat. Semangat berkurban ini diharapkan dapat terus hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Masjid Agung Pelita Samarinda, sapi kurban presiden dipotong bersama sapi lainnya. Sapi berbobot 844 kg itu pun menarik minat warga untuk mendapatkannya. Di hari kedua perayaan Idul Adha, Masjid Agung Pelita di Samarinda memotong sapi kurban presiden untuk dibagikan ke warga sekitar. Sapi jenis limosin dengan berat 844 kg ini dipotong bersama sapi kurban lainnya. Daging kurban lalu dibawa ke warga yang terdata dari 25 RT di wilayah masjid sekitar. Warga dibagikan kupon, kemudian mendapat daging yang sudah ditimbang dan disediakan oleh panitia kurban. Alhamdulillah kami di tahun 2025 1446 Hijriah Masjid Agung Pelita dapat amanah sumbangan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto dengan bobot sapi seberat 844 kg jenis sapi limosin. Sementara itu warga antusias antre di depan Masjid Agung Pelita. Antrean ini untuk mendapatkan sisa daging sapi kurban dari Presiden. Warga mengaku sudah antre berjam-jam, namun tetap kehabisan daging kurban. Kita tidak dapat kupon, ya tidak dapat daging, katanya habis dagingnya. Antrinya berapa jam? Antrinya ya mulai tadi itu jam berapa? Jam 3. Jam 3 ya, Bu? Jam 3 lewat antrian. Ibu antri di sini mulai kapan, Bu? Aku antri paling sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih ya, Bu. Warga juga berharap pemotongan hewan kurban di tahun depan lebih banyak, karena masih ada warga yang belum kebagian daging kurban. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Proses pemotongan hewan kurban berlangsung di Banjarbaru. Tim kesehatan hewan kurban pastikan daging layak konsumsi. Penyembelihan hewan kurban di Banjarbaru. Petugas dari Balai Veteriner hingga tim kesehatan hewan kurban Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan hewan kurban tak hanya dilakukan sebelum penyembelihan, juga setelah disembelih. Organ dalam hewan kurban seperti limpa, paru-paru, dan jantung dipastikan bersih dan layak konsumsi. Dari hasil pemeriksaan di Masjid Agung Al-Munawarah, tidak ditemukan kelainan pada organ dan dipastikan layak konsumsi. Jika ditemukan ada kelainan pada organ, maka petugas akan menyarankan untuk tidak dikonsumsi. Ini tim sudah menyisir ke masjid-masjid, jadi kami bagi beberapa tim, masing-masing nanti akan melakukan pemeriksaan sama seperti di sini, yaitu pemeriksaan antemortem dan postmortem. Jadi kalau misal ada ditemukan kelainan di organ dalam, maka kami sarankan untuk tidak dikonsumsi, itu dibuang saja. Sementara seorang peserta kurban di Masjid Agung Al-Munawarah bilang memilih untuk menyerahkan hewan kurbannya di masjid agar bisa tersalurkan dengan baik. Kurban di sini alhamdulillah berjalan lancar. Kita melihat dari panitia selaku panitia pelaksana cukup tertata, cukup tertib, dan semoga hari ini tepat waktu dalam pelaksanaan kurbannya. Meski tidak ditemukan kelainan pada organ dan daging kurban, namun masyarakat diimbau untuk mengolah daging kurban dengan tingkat kematangan yang baik. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Masih seputar Idul Adha, Saudara. Saat perayaan Idul Adha, pengepul kulit hewan kurban ramai buka lapak dadakan di jalan. Lapak dadakan diantaranya dibuka di Jalan Merdeka, Kota Samarinda. Saat Hari Raya Idul Adha,
Para pengepul kulit hewan kurban membuka lapak di pinggir jalan di kota Samarinda, seperti di Jalan Kemakmuran yang menjadi lapak dadakan. Pengepul membeli kulit hewan kurban yang biasanya tidak dibagikan ke masyarakat. Untuk 1 ekor kulit sapi dihargai Rp50.000. Berapa kulit sapinya bawa? Ada 6. Ada 6. Dijualnya berapa bang satu kulit itu? 50. 51. Nah, ini sudah langganan. Oh, udah langganan tiap tahun. Ini hewan kurban ini bang ya, Iya. sapi. Wah, baru dapat 1 mas. Baru 1. Iya. Sama ini nggak tahu. Sama ini. Belinya berapa pak? 50 satu kulit. 1 lembar ya. Nah ini udah berapa pak yang dibeli? Belum ada lakunya. Baru 1. Yang datang sini baru 1. Iya. Nantinya kulit hewan kurban ini akan dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi bahan jaket atau sepatu. Bahkan juga dipesan untuk olahan makanan seperti kerupuk. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Hadapi Jepang, Timnas pastikan tampil ngotot. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Beralih ke informasi lain, produksi sagu di Desa Pemakuan, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar masih bertahan di tengah modernisasi pangan. Dalam sehari, warga mampu menghasilkan hingga 800 kg sagu dari pohon rumbia. Pohon rumbia yang dipotong di sungai menjadi bahan baku utama pengolahan sagu di Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Desa ini dikenal sebagai kampung produksi sagu dengan 10 titik lokasi produksi, dengan rata-rata produksi 800 kg per harinya. Prosesnya, pohon yang sudah dipotong digulingkan ke tempat pengolahan, di mana sagu dikupas dan diperas menggunakan alat sederhana. Mengandalkan tenaga manusia dan peralatan tradisional hingga menjadi butir. Dalam sehari, sagu yang diproduksi rata-rata terjual 600 kg. Di antaranya 100 kg sagu hitam dan 500 kg sagu putih. Kalau di sini banyak yang memproduksi sagu. Kalau dihitung sekitaran 10 pabrik sagu di sini. Dalam sehari bisa terjual berapa nih bang? Kalau dalam sehari produksinya berkisar 500 sampai 800 kilo sagu basah. Sagu basah? Sagu basah putih. Oke. Berarti omsetnya berapa tuh bang kalau dihitung? Kalau omset keseluruhan 1.500.000 sampai 2,5 juta lah. Per hari? Per hari. Harga sagu yang dijual pun beragam. Sagu hitam basah dipatok Rp1.000 per kilogram. Sementara kering Rp3.000. Sedangkan sagu putih basah dikenai Rp3.000 dan yang kering Rp6.000 per kilogram. Saat ini produk sagu dari Kampung Sagu Desa Pemakuan terus mengalir ke pasar tradisional Banjarmasin hingga ke Kabupaten Banjar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita awali segmen olahraga pagi ini, saudara. Dari laga persahabatan, Amerika Serikat takluk dari Turki 1-2 dalam laga yang digelar di Stadion Pratt and Whitney. Di bawah guyuran hujan di Stadion Pratt and Whitney Sabtu malam waktu setempat, timnas Amerika Serikat unggul cepat saat laga baru berjalan 1 menit. Tendangan keras Jack McGlynn mengoyak gawang Berke Ozer.
Turki sukses menyetarakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 24 berkat aksi Arda Güler yang memanfaatkan kecerobohan pemain tuan rumah. Tiga menit berselang, sepakan Kerem Aktürkoğlu mengubah papan skor menjadi 2-1 yang bertahan hingga paruh pertama selesai. Selepas jeda, tuan rumah mencoba menyetarakan kedudukan, tetapi sejumlah peluang gagal berujung gol. Hingga laga berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Turki atas Amerika Serikat. Meski duel melawan Jepang sudah tak menentukan, karena Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat. Skuad Garuda akan tampil ngotot mencuri poin dari Jepang. Secara matematis, duel melawan Jepang di laga pamungkas Grup C kualifikasi putaran ketiga sudah tidak menentukan bagi skuad Garuda. Karena Jai Itzes dan kolega sudah dipastikan lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Namun skuad Garuda tak mau santai menghadapi Samurai Biru. Armada Patrick Kluivert dipastikan akan tampil ngotot demi mencuri angka di Stadion Osaka. Duel melawan Jepang bisa menjadi ajang evaluasi, sekaligus menebalkan mental bagi Indonesia. Terlebih di kualifikasi putaran keempat, pasukan Garuda harus menghadapi tim raksasa lain dari kawasan Asia. Sekali lagi kita sudah diskusi dan kita sudah berbicara secara bersama-sama kaitannya dengan pertandingan kita lawan Jepang. Itu harus betul-betul fight dan kita harus bisa mendapatkan poin di sana. Kan belum tahu nih skuad kedua atau enggak, karena lawan Australia kemarin kayaknya mereka mainin pemain muda deh kalau nggak salah. Jadi ya bisa jadi skuad utama, tapi skuad utama, kedua, ketiga sama aja lah. Yang penting semua pemain pasti ingin menang. Kita ingin menampilkan yang terbaik, jadi ingin memberi kesan yang terbaik di laga terakhir di grup ini. Indonesia tanpa gelar di Indonesia Open 2025 setelah satu-satunya wakil merah putih di final. Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlavi Isfahani kalah dari ganda putra Korea Selatan Kim Won-ho So Seung-jae. Final Indonesia Open 2025 mempertemukan satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlavi Isfahani, dengan wakil Korea Selatan Kim Won-ho So Seung-jae. Dengan dukungan publik tuan rumah, Sabareza bermain cepat. Dengan waktu 20 menit, game pertama Sabareza memimpin 21-18. Tampil sama kuat, Sabareza takluk oleh unggulan kelima Korea Selatan pada game kedua 19-21. Kerap melakukan kesalahan sendiri di game pamungkas, Sabareza gagal bangkit. Anak asuh Hendra Setiawan terpaksa berdiri di podium runner-up dengan menyudahi game ketiga 12-21. Sangat bersyukur bisa menjadi finalis di Super per 1000 pertama kita, terus di Indonesia juga, di Istora juga, tapi kita juga cukup sedih nggak bisa bawa gold medal buat Indonesia. Tapi ya semoga dengan hasil ini kita bisa menjadi lebih confident lagi di turnamen berikutnya. Punya defense yang sangat rapat dan sangat tenang juga, jadi itu yang membuat saya sendiri juga nggak sabar gitu di depan, dan dari kondisi pun saya juga lagi nggak stabil, jadi dia semakin defense-nya kena-kena, saya jadi kepontang-panting, jadi bingung sendiri saya gitu sih. Selanjutnya, Sabareza akan melakukan pemulihan cedera saraf punggung. Pemain non-pelatnas ini dijadwalkan turun pada Tur Asia Juli mendatang, seperti Jepang terbuka, Tiongkok terbuka, dan Makau terbuka. Rinin Taniken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.